Dikatakan Indonesia secara rasmi akan meninggalkan Eropah dan juga IMF. Dan selepas daripada itu dikatakan Barat akan mengembargo Indonesia. Tapi tidak terhenti di sana selepas dikatakan BRICS akan sanggup membantu Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini. Hanya klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini. Aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Guys, amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita zoom sedikit kepada judul ataupun tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan rasminya Indonesia akan meninggalkan Eropah dan juga IMF. Dan dikatakan selepas daripada itu Barat terus akan ancam Indonesia, akan embargokan Indonesia. Tapi tidak terhenti di sana guys, di mana BRICS siap turun tangga akan membantu Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak terus video ini. I will not tolerate such behaviour. If you want to go out now, but if you stand again, I will order you out. Make your mind up. Jadi sekali lagi, kalau kita mengelola investasi hanya dengan cara-cara lazim, ini target susah untuk dicapai. Dan insya Allah, semoga di tahun politik ini tidak terlalu banyak gejolak, maka kami yakin bahwa 1.400 triliun insya Allah bisa tercapai. Kenapa itu dilakukan? Karena inilah cara kehadiran negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan fokus kita investasi adalah pada ini. Sahabat Bagi-Bagi, awas, jangan sampai negara ini jadi bak uang untuk kepentingan bangsa lain, dan jangan sampai bangsa ini dikacaukan oleh kroni-kroni asing yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Apalagi, di masa lampau, kalau Indonesia pernah dijerumuskan oleh keterpurukan ekonominya karena IMF ini. Strategi demi strategi yang dilancarkan oleh Presiden Jokowi dan pion-pionnya untuk menjadi negara maju, baru-baru ini, mau dikacaukan oleh sejumlah oknum-oknum yang nakal, yang tidak menjunjung tinggi NKRI, hingga akan diancam oleh organisasi paling terkenal dengan keramah tamahannya dalam bidang ekonominya, yaitu IMF. Ternyata, banyak sekali orang-orang yang mau meruntuhkan negeri ini, dengan kebijakan-kebijakan para pemimpin dunia. Dan hebatnya, kebijakan pemerintah Indonesia, sudah gersep melakukan penyetopan, dan saling tarik-menarik, siapa yang berhak mendapatkan sumber daya alam di Indonesia, terutama dari Uni Eropa, WTO, hingga kini, IMF yang merupakan organisasi keuangan, atau bisa kita sebut, Koperasi Dunia. Mari kita bahas, sahabat Bagi-Bagi. Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap Dana Moneter Internasional atau IMF, usai minta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya. Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Jokowi tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Bahlil menekankan bahwa Indonesia tak akan terjerumus lagi ke dalam jebakan IMF. Apalagi, tak ada alasan pasti IMF saat meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Tak hanya itu, Bahlil juga terang-terangan menyebut IMF sebagai lintah darat karena pernah menjerumuskan Indonesia ke titik terendah. Dengan kondisi tersebut, maka Bahlil menekankan Indonesia tak lagi membutuhkan saran-saran dari IMF. Menurutnya, ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal. Bahlil pun memastikan, larangan ekspor bahan mineral mentah
akan tetap dilakukan pemerintah, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, dalam hal ini, apakah cita-cita yang dinantikan oleh Presiden Jokowi, yaitu, ingin Indonesia menjadi upper middle income country, atau berpenghasilan menengah ke atas, akan tergusur? Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi mengungkapkan, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle country. Bank Dunia sempat menurunkan level Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah karena pandemi COVID-19. Kendati naik kelas, Jokowi menekankan, masih banyak tantangan dihadapi Indonesia ke depannya. Terutama, pada paruh kedua tahun ini, yang baru saja berlangsung. Kepala negara ini menyebutkan, beberapa tantangan yang perlu diwaspadai Indonesia, adalah lingkungan global yang masih tidak stabil, akibat ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Hal tersebut bisa berimbas, pada pertumbuhan ekonomi, dan aktivitas perdagangan dalam negeri, seperti penurunan kinerja ekspor. Terlebih, berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, akan berlanjut di tahun ini. Misalnya, IMF memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 2,8%, Bank Dunia lebih rendah lagi yakni 2,1% dan OECD memperkirakan 2,6%. Selain itu, ada juga kekhawatiran kenaikan suku bunga global, yang diperkirakan masih akan berlanjut, bahkan sampai tahun depan. Hal ini akan mendorong tingkat inflasi dunia. Sahabat bagi-bagi, lihat betapa bisanya kita menggentarkan dunia ini, baru dari bahan mentahnya, bagaimana dari bahan-bahan yang lain atau sumber daya yang lain. Dan akan lebih keren, bila pemerintah kita menggalakkan masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat produksi dan produktif, agar banyak ketergantungan dunia pada negeri Garuda ini. Lihatlah sawah-sawah kita, lihatlah kebun kita, lihatlah banyak sekali media negeri ini, untuk membuat Sang Garuda kembali bangkit. Jangan sampai, nunggu Pak RT kalian jadi presiden. Sekian berita dari admin. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Pada ketika ini, kebergantungan Amerika Syarikat dan juga Uni Eropah terhadap Indonesia memang banyak guys, daripada aspek militer dan juga dalam aspek hubungan ekonomi dan juga kerjasama-kerjasama yang lain. Jadi kebergantungan negara-negara Eropah tu terhadap Indonesia tidak mustahil. Mereka ni mahu Indonesia ini terus bersama dengan mereka dalam G7 dan juga keanggotaan yang lain ataupun dalam anggota-anggota yang lain. Mereka mahu Indonesia ini bersama dengan mereka sebab kebergantungan dan juga kepentingan mereka ni ada di Indonesia. Jadi tidak mustahil lah jika Indonesia akan join bridge, Indonesia akan meninggalkan Eropah, dan untuk mencegah atau untuk mengelak Indonesia ini untuk meninggalkan mereka, jadi mereka ini membuat apa sekalipun untuk memastikan Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Eropah. Juga sanggup untuk mengancam akan mengembargo Indonesia dalam semua aspek yang telah terjalinnya kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Eropah, Amerika Syarikat, Uni Eropah dan juga negara-negara di luar daripada sana. Dan pada ketika ini, kalau kita tengok, jika Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah akan mengembargo Indonesia, tidak mustahil bridge akan membantu Indonesia. Contoh seperti negara Rusia, mungkin China, apa lagi, India, dan juga 5 keanggotaan di bawah bridge. Selepas sahaja dikatakan Indonesia ini akan join bridge, hala tuju ataupun strategi ekonomi Indonesia mungkin akan berubah. Kita belum tahu lagi strategi ekonomi Indonesia selepas join bridge ini akan masih stay yang lama ataupun mungkin akan bertukar sistem yang baru. Yang sekarang ni pun Indonesia akan terus melakukan hilirisasi. Jika Indonesia masuk bridge dan konsep hilirisasi itu masih dapat dilaksanakan dengan jayanya, tidak mustahil Indonesia ini mampu menjadi negara seperti apa yang dirancang, seperti apa yang ditarget pada sebelum ini. Indonesia mampu memegang ekonomi dunia mungkin 5 terbaik di dunia guys.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.